Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman, amin. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini kita belajar kembali ya. Kan yang lalu kita libur. Dan hari ini banyak yang izin ya, karena masih banyak yang WFH ya. Alhamdulillah kita di Malang aman ini ya, kondisinya masih aman. Semoga Allah berikan keamanan terus untuk kota Malang ini. Kita mulai dulu pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir pembelajaran kita sudah masuk ke jumlah mufidah ya, kalimat sempurna, yaitu susunan yang terdiri dari beberapa kosakata ya, paling tidak tersusun dari isim atau fiil, isim dan fiil atau isim dan isim. Intinya minimal paling tidak tersusun dari 2 kosakata ya, jumlah mufidah. Sebelum kita melanjut ke materi yang baru, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu dari bab-bab sebelumnya. Yang kita pelajari sudah banyak. Di awal kita sudah belajar kalimat ada 3, yaitu isim, fiil, dan haraf. Kemudian kita sudah belajar pembagian isim ditinjau dari jenisnya, ada mudzakkar dan muannas. Dari jumlahnya ada mufrad, musanna, dan jamak. Dari sisi kejelasannya ada nakiroh dan ma'rifah. Kemudian kita sudah belajar fiil ditinjau dari terjadi, waktu terjadinya ada 3, ada fiil madhi yang lampau, kemudian mudhari yang sedang terjadi atau akan terjadi, kemudian amar bentuk perintah. Terakhir kemarin kita mempelajari struktur yang disebut dengan jumlah mufidah, yaitu kalimat sempurna, susunan kata yang dapat dipahami ya, susunan kata yang bisa dipahami oleh lawan bicara atau orang yang membaca kalau memang dari sisi tulisan. Susunan jumlah mufidah itu tersusun dari unsur kalimah, yaitu antara isim, fiil, dan harf. Dan ketika kita ucapkan, orang lain bisa memahami maksud yang kita ucapkan, atau orang lain bisa memahami apa yang kita tulis, maka itu disebut dengan jumlah mufidah. Paling tidak tersusun minimal dari 2 kosakata. Itu ya. Ada yang mau ditanya dulu? Belum ada? Jadi susunan yang mempunyai pengertian yang sempurna disebut dengan jumlah mufidah. Itu terakhir kita pelajari. Sekarang kita masuk ke bab baru, taksimul jumlah ila ismiyah wa fi'liyah. Pembagian jumlah, pembagian kalimat sempurna ila ismiyah menjadi bentuk ismiyah wa fi'liyah dan fi'liyah. Jadi dalam bahasa Arab, kalimat sempurna itu punya 2 struktur. Ada yang masuk jumlah ismiyah, ada yang masuk jumlah fi'liyah. Ini agak berbeda dengan bahasa Indonesia. Tapi secara umum dalam bahasa Arab, semua kalimat yang ada nanti akan terbagi menjadi salah satu dari ismiyah atau fi'liyah. Nah, ini kita antara ismiyah atau fi'liyah. Yang diawali dengan isim, kita sudah belajar isim. Isim itu bisa jadi manusia, binatang, hewan tadi ya, kemudian tumbuhan, kata, sifat, kata keterangan, itu disebut dengan isim. Kalau diawali dengan isim, maka kalimat nanti disebut dengan jumlah ismiyah. Ya, kemudian fiil yang kita sudah pelajari ada madhi, mudhari, dan amr. Kalau kalimat diawali dengan salah satu dari bentuk fiil ini, maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Bedanya itu. Meskipun nanti ada pengembangannya, ya. Cuma pada dasarnya terbagi jadi 2, antara ismiyah atau fi'liyah. Coba kita lihat ke buku di nomor 1. Di nomor 1 ada as-sari'u wasi'un. As-sari'u ada alif lamnya. Ciri apa ini? Isim. Kalau sudah ada alif lamnya berarti dia masuk kategorinya isim. As-sari'u wasi'un. Jalan itu
luas. As-sari'u isim. Berarti kalimat ini nanti kita sebutnya dengan jumlah ismiyah. Itu. Namanya jumlah ismiyah. Kita lihat lagi nomor 2. Al-baitu. Al-baitu isim fi'il atau harf ini? Isim. Apa ciri isimnya? Ada alif lam. Jadi kalau ada alif lamnya berarti dia isim. Kategorinya ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah ya. As-sari'u ada alif lamnya berarti ma'rifah. Jadi yang dijelaskan di sini as-sari'u adalah jalan. Keterangannya jalan apa? Yang mau kita terangkan adalah jalan-jalannya kenapa? Jalannya luas gitu ya. Maka kan ini sudah jadi kalimat sempurna. Kita kalau ngomong ke orang as-sari'u wasiun, jalannya luas, jalan itu luas. Paham nggak yang diajak bicara? Paham ya, karena sudah tahu kita mau menginformasikan bahwasanya jalan itu luas itu. Ini berarti namanya jumlah ismiyah. Al-baitu jadidun. Ada al-baitu, ada isim ma'rifah di depan. Nah, ini yang ingin kita jelaskan, yang ingin kita terangkan. Ya, keterangannya apa? Jadidun, rumah itu baru. Bisa difahami kan ya? Kalau kita ngomong ke orang lain, rumah ini baru, rumah itu baru. Yang diajak bicara paham. Maksudnya kita mau ngasih tahu keterangan dari rumah ini adalah baru. Nah, al-baitu, kalimat ini al-baitu jadidun diawali dengan isim. Berarti namanya jumlah apa? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Kita masih baca singkat dulu, nanti baru penjelasan detailnya ya. Baru kita tulis di papan tulis. Al-waladu mujtahidun, ada isim juga. Ma'rifah atau nakiroh ini? Ma'rifah. Bentuknya sama ya, dari nomor 1, 2, dan 3 semua pakai ma'rifah. Al-waladu. Ma'rifah kan ya? Anak itu, nah kita mau jelasin tentang si anak laki-laki ini. Anak laki-laki itu kenapa? Nah, jawaban dari kenapa itu adalah mujtahidun. Jawaban dari kenapa itu disebut dengan keterangan. Artinya rajin atau sungguh-sungguh. Anak kecil itu rajin. Anak kecil itu sungguh-sungguh. Nah, ini kan diawali dengan isim juga, jumlah apa namanya? Ismiyah. Al-qittu. Artinya apa? Mana al-qittu? Kucing. Ini juga sama, ma'rifah. Ada isim ma'rifah. Ada isim ma'rifah. Kemudian ada keterangannya berupa kata kerja. Yasrobu. Kita mau jelasin tentang kucing itu. Al-qittu, kucing itu. Kenapa? Ada apa dengan si kucing ini? Yasrobu. Dia sedang minum. Berarti yasrobu adalah keterangan untuk al-qittu. Kalimat ini meskipun ada kata kerjanya yasrobu, tapi karena diawali dengan al-qittu yang berupa isim, tetap kita sebutnya jumlah ismiyah. Gitu ya. Intinya selama diawali dengan isim, berarti dia disebut dengan jumlah ismiyah. Aliyun. Aliyun ini isim alam ya, nama orang. Isim alam itu masuk kategorinya ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah, meskipun tidak ada alif lamnya, dia ma'rifah. Meskipun tidak ada alif lamnya, ma'rifah. Aliyun, kenapa dengan si Ali? Yal'abu, si Ali sedang bermain. Jadi keterangannya di sini adalah Ali sedang bermain. Diawali dengan aliyun, dia adalah isim dan ma'rifah. Maka kita sebut jumlah ini adalah jumlah ismiyah meskipun ada kata kerjanya. Kata kerja di sini berkedudukan sebagai keterangan ya. Kemudian nomor 6 di samping, kita baca dulu yang nomor 6 di samping halaman setelahnya. An-najmu yazharu. 6 di atas ya, di halaman setelahnya di halaman 32. Nomor 6-nya di atas itu ya, halaman 32. An-najmu ada isim ma'rifah juga. Ya, pakai alif lam, ma'rifahnya beralif lam. An-najmu artinya bintang. Kalau kita ngomong cuma sampai an-najmu, bintang saja kan belum difahami ya. An-najmu, bintang itu. Kenapa bintang itu? Biar difahami oleh lawan bicara kan kita butuh memberikan penjelasan, butuh memberikan
keterangan. Keterangannya apa? Yazharu. Yazharu itu artinya muncul, kelihatan. Ya, tampak ya. Yazharu bisa juga diartikan dengan tampak, bintang itu tampak. Nah, di sini kan diawali dengan isim juga, meskipun keterangannya berupa kata kerja, tetap kita sebutnya dengan jumlah ismiyah gitu. Jadi jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim, dan bentuk dasarnya kalau kita perhatikan dari nomor 1 sampai nomor 6, isimnya di awal ini berupa isim ma'rifah gitu ya. Jadi akan jadi kalimat sempurna kalau isim yang di depan ini kita kasih bentuknya ma'rifah, baik itu pakai alif lam, nama, orang ya, kata sifat, semuanya kita bentukan ma'rifah. Yang ma'rifah masih ingat apa saja? Ma'rifah, isim yang ma'rifah beralif lam, terus nama orang, nama tempat itu ya, isim alam ya. Kemudian apa lagi? Isim isyarah, hadza, hadhihi. Kemudian isim mausul, alladzi, allati. Kemudian apa lagi? Dhamir, huwa, hiya ya, huma, hum itu. Kemudian isim diawali oleh harfun nida, munada itu ya. Kalau ada ya, maka setelahnya jadi ma'rifah. Ya ustazu, ustadznya kan nggak pakai alif lam, tapi karena didahului dengan ya, maka menjadi ma'rifah. Kemudian terakhir satu lagi, al-mudhafu ilal ma'rifah, kata majemuk yang kosakata keduanya mudhaf ilaihnya berupa isim ma'rifah. Nah, kalau kita membuat jumlah ismiyah pada dasarnya kita pakai yang bentuk 7 itu di depan. Jadi kalau di depan kita dapati salah satu dari 7 bentuk itu, maka kita sebut nanti namanya jumlah ismiyah. Gitu. Namanya jumlah ismiyah. Jadi harus paham mana ma'rifah, mana nakiroh gitu. Nah, coba lihat ke bentuk keduanya, keterangannya. Tadi bentuk pertamanya semuanya menggunakan isim ma'rifah. Sekarang bentuk keduanya ada wasi'un. Ma'rifah atau nakiro? Nakiro. Jadidun. Nakiro. Mujtahidun. Nakiro juga. Kemudian dari nomor 4 sampai nomor 6, yasrobu, yal'abu, yazharu. Ini berupa kata kerja gitu ya. Jadi bentuk dasar yang kita pelajari masih 2 bentuk ini dulu. Mubtadanya pakai ma'rifah. Kosakata yang pertama kita pakai ma'rifah. Kosakata yang kedua sebagai penjelasnya kita pakai yang nakiroh ya, atau juga bisa pakai kata kerja. Itu nanti akan kita jelaskan detailnya di pekan depan. Untuk sekarang memahaminya kalau diawali dengan isim dan isimnya ma'rifah, maka kita sebut dengan jumlah ismiyah. Itu dulu ya, detailnya pekan depan. Ya, kemudian di nomor 7 kita baca nomor 7. Yalma'u nomor 7 halaman 31. Ya, balik ke samping lagi. Yalma'u al-qamaru. Yalma'u artinya bersinar. Berkilau, bersinar itu yalma'u. Yalma'u fi'il apa ini kalau diawali dengan huruf ya? Fi'il mudhari. Domirnya apa? Huwa, iya ya. Yalma'u fi'il mudhari, domirnya huwa. Cirinya ada di huruf iya. Yalma'u bersinar, berkilau. Apa yang bersinar dan berkilau? Al-qamaru, bulan. Ya. Yang bersinar adalah bulan. Ini kan diawali dengan fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il mudhari di sini ya. Maka ini jumlah ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Namanya jumlah fi'liyah ya. Zahabar rajulu. Zahaba fi'il apa? Fi'il madhi. Domirnya apa? Huwa juga ya. Cirinya adalah tidak ada penambahan huruf. Ini masih huruf asli kata kerja. Zahaba telah pergi.
Siapa yang pergi? Yang pergi adalah ar-rajulu, seorang pria. Kalimat ini diawali dengan fi'il madhi, maka nama jumlahnya jumlah fi'liyah. Nomor 9, kecepatan enggak? Kecepatan. Nanti penjelasannya ada lagi, penjelasan detail nanti di pekan depan. Satu persatu kita jelaskan detail jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, kita pisah nanti penjelasannya. Ya. Sekarang hanya memahami kalau di depan isim berarti jumlah ismiyah. Kalau yang di depan fi'il berarti jumlah fi'liyah. Ayo, mana yang kelewat? Ada yang kelewat? Ya. Zahaba fi'il madhi, domirnya domir huwa. Karena domir huwa, maka pelakunya rojulu juga laki-laki, satu orang tunggal ya, telah pergi. Siapa yang pergi? Seorang laki-laki atau seorang pria. Kemudian nomor 9 ada nazala. Mana nazala? Turun. Fi'il apa ini? Madi, ya sama seperti tadi. Zahaba, nazala, ya, fi'il madi. Domirnya apa ini? Domirnya huwa. Nazala domirnya adalah huwa, satu orang laki-laki. Nazala artinya berarti telah turun. Siapa yang turun? Kan kalau perbuatan pasti ada pelaku ya. Jadi kalau ada fiil kita lengkapi dengan pelaku ya. Nazala turun. Siapa yang turun? Yang turun adalah ar-raqibu. Mana raqibu? Penumpang. Yang ar-raqibu. Kalau yarkabu kan naik, intinya yang naik kendaraan kita sebut dengan ar-raqibu. Ya. Penumpang kendaraan turun. Penumpang kendaraan telah turun. Karena ini fi'il madhi kita tambahkan dengan mana? Telah atau sudah ya. Nah, nazala ar-raqibu karena diawali dengan nazala fi'il, meskipun ini fi'ilnya fi'il madhi, tetap kita sebutnya dengan jumlah fi'liyah. Meskipun setelah fi'il nanti ada isim ar-raqibu. Ya, ini disebut dengan jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Sudah? Nomor 9 kholas. Nastamir, kita lanjut ya, nomor 10. Yang qati'ul maqaru. Diawali dengan huruf ya, berarti fi'il apa? Mudhari. Domirnya apa? Huwa. Yang qati'u artinya terputus, putus ya. Artinya putus. Tapi karena di sini apa yang putus? Yang putus adalah al-mataru, hujan. Kalau kita bahasa kita berhenti ya, hujan berhenti atau hujan reda. Tapi secara maknanya yang qati itu terputus ya. Nah, ini kan diawali dengan fi'il mudhari. Yang terputus apa? Al-mataru, hujan. Gitu ya. Jadi kalau ada fi'il akan ada isim yang melengkapi yang menjadi pelaku dari fi'il. Nomor 11, yaqifu. Waqafa yaqifu, fi'il apa? Kalau diawali dengan ya fi'il apa? Mudhari juga. Domirnya domir huwa juga. Yaqifu artinya berhenti. Kalau yaqifu artinya berhenti. Apa yang berhenti? Kan harus ada ya. Berhenti. Apa yang berhenti? Yang berhenti ternyata al-qitaru. Qitar, mana al-qitar? Kereta. Berhenti. Apa yang berhenti? Yang berhenti adalah kereta. Nanti mengartikannya tidak berhenti kereta, tapi kereta berhenti. Gitu ya. Untuk yang diawali dengan fi'il, kita artikan nanti isim setelahnya dulu. Contoh tadi yalma'ul qamaru, bulan bersinar. Zahabar rajulu, laki-laki telah pergi. Nazalat raqibu, penumpang telah turun. Yanqati'ul mataru, hujan telah reda atau telah berhenti atau telah terputus.
Yaqiful qitaru, kereta telah berhenti. Gitu ya, mengartikan untuk yang diawali dengan fiil, kita artikan pelakunya dulu, isim setelahnya dulu baru fiilnya. Karena kalau diartikan plek nanti agak canggung dalam bahasa Indonesia. Karena kan susunan bahasa Indonesia nggak punya susunan kata kerja dulu baru pelaku. Ya. Nomor 12 ada di halaman 32 kita baca. Yatiru at-tairu. Yatiru ada huruf ya, fiil apa? Mudhari. Domirnya apa? Domirnya huwa. Ma mana yatiru? Terbang. At-tairu burung. Ya. At-tairu burung, yatiru terbang. Jadi artinya burung itu terbang. Tahu burung itu sedang terbang. Tanpa ditambahkan sedang tidak apa-apa kalau fi'il mudhari ya. Burung itu terbang. Ini kan diawali dengan fi'il mudhari. Berarti jumlah ini namanya jumlah fi'liyah gitu. Jadi kalau kita mendapati nas atau teks atau kalimat diawali dengan isim disebut dengan jumlah ismiyah, diawali dengan fi'liyah. Meskipun nanti ada pengembangannya gitu ya. Kan kalimat ada 3, ada isim, fi'il, dan harf gitu. Nah, bagaimana kalau diawalinya dengan harf? Ini nanti masuk ke pengembangan dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sekarang kita pelajari masih yang zahir jelas kalau diawali dengan isim, ismiyah, diawali dengan fi'liyah. Ini bentuk paling dasar gitu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran juga gitu nanti. Jadi kalimat itu antara 2 saja, fi'liyah atau ismiyah, tinggal pengembangannya. Jadi kalau kita baca surah Al-Fatihah, alhamdulillah, alhamdu, isim atau fi'il? Isim, berarti jumlah apa? Jumlah ismiyah. Kul huwallahu ahad, diawali dengan kul, fi'il amr, berarti jumlah apa? Fi'liyah. Allahu somad, Allahu isim atau fi'il? Isim, berarti Allahu somad jumlah apa? Jumlah apa? Ismiyah, gitu ya. Itu yang sederhananya ya. Tabat yada abi lahabi wa tab, diawali dengan tabat, berarti jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Mudah menentukannya? Insya Allah. Jadi intinya itu ya, kalau diawali dengan isim berarti jumlah ismiyah, diawali dengan fi'il jumlah fi'liyah. Penjelasan detail pekan depan 1/1. Sekarang kita baca dulu keterangannya. Contoh-contoh di atas nomor 1 sampai 12 adalah susunan jumlah mufidah, yaitu kalimat sempurna. Pada contoh-contoh nomor 1 sampai 6 dari asyari'u wasi'un sampai an-najmu yazharu, jumlah-jumlah itu dimulai dengan kalimat isim, diawali dengan kata yang berkategorikan isim. Kalimat-kalimat isim tersebut menjadi permulaan jumlah. Nah, kalimat yang ada di awal asyari'u, al-baitu, al-waladu, al-qittu, aliyun, an-najmu. Ini adalah yang mengawali kalimat. Yang mengawali kalimat istilahnya namanya mubtada. Di sebelah itu ya. Nanti saya jelaskan di papan tulis setelah kita baca ya. Namanya al-mubtada. Jadi al-mubtada adalah sebagai pokok kalimat. Al-mubtada itu menjadi pokok kalimat, yaitu kata yang ingin kita jelaskan gitu. Jadi mubtada itu adalah pokok kalimat, kata yang ingin kita jelaskan, yang jatuh pada permulaan jumlah, yang biasanya letaknya itu di depan. Jadi kata yang di depan ini asyari'u, al-baitu, al-waladu, dan seterusnya disebut dengan mubtada, yaitu pokok kalimat, yaitu dia yang ingin kita jelaskan. Nanti saya jelaskan di papan tulis biar lebih jelas. Tapi kita selesaikan baca ini dulu. Sedangkan lafaz-lafaz yang jatuh sesudah mubtada tersebut dalam bahasa Indonesia disebut dengan predikat. Kalau bahasa Indonesia kan predikat ya, diterangkan, menerangkan istilahnya kalau bahasa Indonesia. Nah, yang menerangkan ini disebut dengan predikat. Predikat ini dalam bahasa Arab dinamakan dengan al-khobaru. Khobar, kabar. Kabar itu kan berita,
keterangan, itu ya. Jadi mubtada asyari'u yaitu kata yang terletak di depan, kata yang ingin kita jelaskan. Khobarnya, predikatnya, keterangannya apa? Wasi'un. Gitu ya. Ini dapat juga berbentuk isim seperti contoh nomor 1 sampai 3. Nah, khobar yang berupa isim tadi wasi'un, jadidun, dan mujtahidun nomor 1 sampai 3. Dapat juga berbentuk fiil, bisa juga pakai kata kerja. Contohnya adalah nomor 4 sampai nomor 6. Yasrobu, yal'abu, yazharu. Itu adalah khobar, keterangan atau predikat. Ya. Jumlah yang terdiri dari mubtada, kosakata yang pertama di depan, namanya mubtada. Kosakata yang ingin kita jelaskan, yang diterangkan, namanya mubtada. Dan khobar, yaitu kosakata kedua yang menjadi penjelas, menjadi keterangan, yang disebut dengan predikat, dalam bahasa Arab disebut dengan khobar, dinamakan jumlah ismiyah. Maka disebut dengan namanya jumlah ismiyah. Tadi ya kalimat yang diawali dengan isim. Nah, sampai sini saya tulis dulu di papan tulis biar lebih jelas ya. Yang belakang masih kelihatan? Masih ya. Jadi perhatikan di yang saya tulis ini nomor 1 sampai 6 yang ada di buku. Yang kita sebut nama istilahnya adalah jumlah ismiyah. Ini masuk kategorinya adalah jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali dengan isim. Kalimat yang diawali dengan isim akan punya struktur. Strukturnya namanya mubtada dan khobar. Ya, jumlah ismiyah akan punya struktur. Kalimat yang pertama disebut dengan mubtada. Ibu-ibu di buku itu hamzahnya terlalu jauh, letakkan di atas alif. Coba lihat di bukunya. Mubtada hamzahnya kan pisah ya. Hamzahnya diletakkan di atas alif. Al-mubtada'u. Kalimat yang pertama disebut dengan al-mubtada. Kalimat yang pertama. Apa sih mubtada? Mubtada itu dari kata bada yabda'u. Itu asalnya 3 hurufnya ya. Dari ibtada yabtadi'u berarti yang mengawali. Yang ada di depan. Ya, mubtada. Kita kan sering tuh nabda dari sana, dari kasal kata yang sama. Kita mulai. Jadi mubtada itu adalah kosakata yang terletak di awal ini, yang ada di depan, yaitu kosakata yang ingin kita jelaskan. Kita mau jelasin tentang apa nih? Maka yang ingin kita jelaskan bentuk dasarnya, ini bentuk paling sederhananya dulu ya, bentuk paling dasar. Kita mau jelaskan tentang apa nih? Kita mau jelaskan tentang jalan. Ya, kata jalan ini kita letakkan di depan. Karena dia adalah pokok kalimatnya yang mau kita jelaskan. Jadi kita mau jelaskan sesuatu,
kosakata itu kita letakkan di depan. Yang namanya nanti mubtada, gitu ya. Jadi pada dasarnya mubtada itu ada di depan mengawali dia yang ingin kita jelaskan. Asyari'u, kita mau jelasin tentang jalan, kita letakkan asyari di depan. Kita letakkan rumah di depan, mau jelasin tentang rumah. Al-baitu, kita mau jelasin tentang anak kecil ya, kita letakkan di depan al-waladu, gitu ya. Jadi sesuatu yang ingin kita jelaskan kita letakkan di depan karena dia statusnya jadi mubtada. Asyari'u, al-baitu, al-waladu, al-kittu, aliyun, an-najmu. Kosakata yang pertama ini semua ingin kita jelaskan pokok kalimat yang dalam bahasa Arab namanya mubtada. Sesuatu yang kita ingin jelaskan pastinya kan butuh penjelas, butuh pelengkap. Gak mungkin dong kita menjelaskan sesuatu tapi gantung. Maka butuh yang namanya pelengkap, yaitu kosakata setelahnya yang disebut dengan istilahnya dalam bahasa Arab disebut dengan al-khobar. Jadi kosakata pelengkapnya nanti istilahnya namanya al-khobaru. Ya, diterangkan, menerangkan. Ini adalah keterangannya, predikatnya. Predikatnya bisa berupa isim seperti asyari'u wasi'un. Wasi'un adalah isim. Kita tahu wasi'un isim dari mana? Dia bertanwin. Jadidun juga isim. Kita tahu dari tanwinnya. Mujtahidun isim juga. Kita tahu dari tanwin. Jadi keterangan itu bisa berupa isim. Jadi yang pertama ini keterangannya, khobarnya menggunakan isim. Kemudian untuk yang 3 ke bawah, al-kitu yasrobu, kucing. Kenapa kucing itu? Kucing itu sedang minum. Keterangannya adalah menggunakan fiil, sedang minum. Aliyun, kenapa dengan si Ali? Ali itu sedang bermain. Keterangannya adalah bermain. An-najmu, bintang itu. Kenapa dengan bintang itu? Bintang itu tampak, kelihatan. Jadi yazharu adalah keterangan. Yang dalam bahasa Arab namanya apa? Khobar. Ya, jadi an-najmu, kosakata yang pertama yang dijelaskan sampai atas kita sebut dengan mubtada. Kosakata kedua yang menjadi penjelas keterangan disebut dengan al-khobaru. Al-khobaru, ini saya tulis ulang ya. Yang pertama mubtada. Kosakata yang kedua disebut dengan al-khobar. Khobar yang kita pelajari sekarang ini masih dengan 2 bentuk. Yang pertama menggunakan isim. Kosakata yang kedua di khobar yang kalimat yang kedua menggunakan fiil. Gitu. Jadi keterangan itu bisa berupa isim, bisa berupa fiil. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Untuk detailnya pekan depan ya, mengenai i'rabnya, strukturnya dan yang lain-lainnya kita bahas pekan depan. Sekarang hanya memahami jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dan khobar. Mubtada adalah pokok kalimat, dia adalah kata yang ingin kita jelaskan, yang kita letakkan di depan. Kemudian pelengkapnya, keterangannya dalam bahasa Arab disebut dengan khobar. Khobar bisa jadi isim, bisa jadi fiil. Ini bentuk paling dasar ya. Silakan kalau ada yang bertanya dulu. Dan satu lagi catatannya, untuk yang ingin kita jelaskan semuanya menggunakan bentuk ma'rifah. Usaha mubtada bentuk paling dasarnya menggunakan ma'rifah. Ya. Mubtadanya di sini saya kasih tanda menggunakan ma'rifah. Jadi jangan kita ucapkan syari'un wasi'un, sudah gagal, nggak jadi mubtada dan khobar. Ya, kalau kita menyusunnya dengan yang seperti ini, mubtadanya di depan pakai ma'rifah, kemudian khobarnya bisa pakai isim atau bisa pakai fiil, maka akan memunculkan struktur namanya jumlah ismiyah. Yang nanti antara mubtada dengan khobar akan muncul makna sisipan. Mana sisipannya boleh kita kasih ini atau itu atau adalah. Kira-kira cocoknya yang mana? Gitu ya.
Asyari'u wasi'un, jalan itu luas. Cocok nggak dikasih itu? Cocok ya. Al-baitu jadidun, rumah itu baru. Cocok ya. Al-waladu mujtahidun, anak laki-laki itu rajin. Al-kitu yasrobu, kucing itu sedang minum. Aliyun yal'abu, Ali itu sedang bermain. An-najmu yazharu, bintang itu tampak kelihatan. Cocok ya? Kalau cocok berarti nanti akan jadi kalimat sempurna. Meskipun di sini nggak ada dalika, nggak ada hadza, nggak ada kan antara asyari'u dan wasi'un, nggak ada hadza, nggak ada hazihi ataupun zalika, tilka, nggak ada isim isyarahnya. Tapi kalau kita buat strukturnya seperti ini nanti akan muncul sendiri pengertian ini. Gitu. Silakan kalau ada yang mau tanya dulu. Jadi kalimat yang pertama kita pelajari adalah jumlah ismiyah, yaitu struktur kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar. Diawali dengan isim ya. Adapun khobar bisa berupa isim, bisa berupa fiil. Silakan kalau ada yang mau tanya dulu sebelum kita lanjut baca ke buku. Jadi jumlah ismiyah itu struktur yang tersusun dari mubtada dan khobar ya. Diawalinya tadi dengan isim. Ayo kalau ada yang mau tanya. Penjelasan detail insya Allah pekan depan. Gak usah khawatir kalau sekarang masih bingung. Ya, akan ada penjelasan satu persatunya nanti. Belum ada yang ditanyakan? Kita lanjut baca ya. Kita ke buku lagi. Tadi baru menjelaskan tentang jumlah ismiyah. Nomor 1 sampai nomor 6. Sekarang kita masuk contoh nomor 7 dan 12 ya. 7 sampai 12. Jumlah-jumlah pada contoh ini dimulai dengan fi'il. Fi'il ini mudhari'. Ada yang mudhari', yalma'u. Ya. Kemudian yalma'u dan yanqati'u nomor 10. Yaqifu nomor 11, yatiru nomor 12. Itu masuk kategorinya fiilnya mudhari ya. Kemudian ataupun fiil madi, tapi ada juga yang didahului dengan fiil madi. Contohnya nomor 8 yaitu kata zahaba dan nomor 9 kata nazala. Sedangkan lafadz yang jatuh sesudah fiil-fiil itu yaitu nomor 7 al-qamaru, nomor 8 ar-rajulu, nomor 9 ar-raqibu, nomor 10 al-mataru, nomor 11 di sini jadi al-hisanu ya. Kita ganti al-qitaru. Ya. Di contoh tadi pakainya al-qitaru. Kalau di sini jadi al-hisanu, silakan diganti sendiri ibu-ibu ya. Kata al-hison, hison itu artinya kuda. Tapi karena tadi kan di jumlah kita pakainya al-qitaru, jadi silakan diganti. Kemudian at-thayru. Nah, isim-isim yang melengkapi fiil. Kenapa? Al-hisonunya diganti dengan al-qitaru. Karena di buku kita tadi nomor 11 itu kan al-qitaru. Di buku ibu-ibu apa? Yang di dalam kurung? Kalau di buku saya al-hisanu. Kalau yang sudah al-qitaru ya berarti betul. Kalau di buku saya al-hisanu yang di sini ya penjelasan bawah sini. Iya, yang di bawah. Yang di bawah ini kan pakainya al-hisanu. Paling bawah halaman 32. Ya. Diganti dengan kalau yang sudah al-qitaru berarti nggak perlu diganti. Kalau yang al-qitaru. Kita ikuti yang di contoh biar nanti nggak bingung. Nah itu ya. Antara contoh dengan yang ada di penjelasan berbeda itu. Jadi kita ganti sesuai dengan contoh biar nanti pas baca sendiri nggak bingung ya.
Ya, jadi at-toiru al-qitaru gitu ya. Nah, kata isim-isim yang melengkapi fiil tadi ya adalah pelaku dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan pelaku. Contoh tadi yakifu berhenti. Apa yang berhenti? Yang berhenti adalah kereta, itu pelaku. Kemudian tadi ada zahaba pergi. Siapa yang pergi? Yang melakukan perbuatan tadi siapa? Yang pergi tadi adalah ar-rojulu. Nah, dalam bahasa Indonesia namanya pelaku istilahnya. Nah, pelaku di dalam bahasa Arab dinamakan fa'il, ya. Fa'il, al-fa'il. Kita sudah sering kali menyebut ya kata-kata fa'il. Kata fa'il sering kita sebut. Fa'il itu adalah pelaku, pelaku dari perbuatan. Berarti dia harus punya pasangan fi'il. Jadi dia harus punya pasangan kata kerja. Jadi al-fa'ilu jatuh sesudah fi'il. Jadi yang namanya fa'il pasti ada fi'ilnya, gitu ya. Yang namanya pelaku pasti ada fi'ilnya, ada perbuatannya. Nanti setiap fi'il, setiap kata kerja juga pasti punya fa'il, punya pelaku. Jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il dinamakan jumlah fi'liyah, gitu ya. Saya tulis dulu ya contohnya di papan tulis biar lebih jelas. Perhatikan kesusunan nomor 7 sampai nomor 12. Yalma'u, zahaba, nazala, yang kotiu, yakifu, yatiru. Kategorinya adalah fi'il, fi'lun. Ada yang menggunakan fi'il mudhari, yalma'u, yanqati'u, yaqifu, yatiru. Ada yang menggunakan fi'il madhi bentuk lampau, zahaba, nazalah. Tapi semuanya masuk kategorinya fi'il. Kalau ada fi'il, ada perbuatan, maka harus ada isim yang melengkapi. Isim yang melengkapi itu yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan pelaku, bahasa Arabnya disebut dengan fa'ilun. Jadi kalau ada susunan yang tersusun dari fi'lun, perbuatan, dan fa'ilun, pelaku atau subjek, maka nanti kalimat ini kita sebut dengan yang namanya jumlah fi'liyah. Ya, jadi jumlah fi'liyah adalah susunan yang diawali dengan fi'il, yang nanti akan punya pelengkap namanya fa'il. Gitu. Jadi fa'il itu semua perhatikan al-qamaru, ar-rajulu, ar-rakibu, al-mataru, al-qitaru, at-tairu, semuanya berupa isim. Gitu ya. Jadi kalau ada susunan diawali dengan fi'il, maka namanya nanti jumlah fi'liyah. Dan fi'il butuh pelengkap. Pelengkapnya apa? Yaitu isim yang menjadi pelaku. Isim yang menjadi pelaku dalam bahasa Arab disebut dengan fa'ilun. Jadi jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dan khobar, jumlah fi'liyah tersusun dari fi'il dan fa'il. Itu. Intinya kalau sudah ada fi'il dan fa'ilnya sudah menjadi kalimat
sempurna. Meskipun nggak ada tambahan keterangan yang lainnya, sudah bisa kita anggap sebagai kalimat sempurna. Silakan kalau ada yang mau tanya dulu. Kita latihan membuat kalimat, kalau nggak ada yang tanya. Ya, kita latihan membuat kalimat. Yang perlu diperhatikan ketika kita membuat, ini belum saya jelaskan dulu ya, tapi perhatikan ketika kita membuat mubtada dan khobar, mubtadanya kita pakai ma'rifah ya. Mubtadanya kita gunakan ma'rifah. Kemudian perhatikan asyari'u akhirannya dhammah, al-baitu dhammah, al-waladu dhammah, al-kitu dhammah, aliyun pakainya dhammatain karena tidak beralif lam, an-najmu dhammah. Jadi mubtada itu tadi selain ma'rifah juga kita sudah belajar marfu kan ya? Jadi mubtadanya dimarfukan ya. Kalau isim tunggal berarti pakai domah. Kata pelengkapnya, khobarnya, perhatikan wasiun, jadidun, mujtahidun ada alif lam? Enggak ada. Berarti pakai isim nakir. Wasiun, jadidun, mujtahidun, harokatnya apa? Tanwin domatain karena tidak beralif lam nakiro. Tapi domah ini kan domah ataupun domatain masuk istilahnya namanya marfu. Jadi mubtadanya berupa isim, ma'rifah dan marfu. Saya kasih keterangan di sini ya. Mubtadanya pakai ma'rifah dan marfu. Khobarnya pakai isim, nakiroh dan marfu gitu. Nanti akan jadi kalimat sempurna. Untuk bentuk dasar pakai ini dulu, jangan dirubah-rubah dulu. Karena kalau dirubah-rubah nanti muncul pengertian yang berbeda. Ya, kita kan pernah singgung naat man'ut ya. Nanti kalau dibuang alif lamnya jadi naat man'ut, nggak jadi kalimat sempurna gitu. Jadi untuk sekarang polanya untuk membuat kalimat dengan susunan mubtada dan khobar yang kita sebut dengan jumlah ismiyah, kita pakai ini dulu. Kosakata pertama kita pakai ma'rifah, boleh yang alif lam atau boleh nama orang atau isim isyarah, silahkan nanti ya. Intinya kategori ma'rifah yang sudah kita pelajari. Khobarnya pelengkapnya sekarang kita mau coba pakai ini dulu. Pakai isim yang nakiroh dulu. Nakiroh dan marfu. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanya. Kita buat dulu secara lisan dengan bentuk yang pertama ini, dengan bentuk dasar. Mau menjelaskan apa? Dikasih alif lam. Kemudian bentuk akhirnya marfu ya, pakai domah kalau alif lam. Kalau nggak pakai alif lam berarti pakai tanwin. Khobarnya dikasih nakiroh, jangan dikasih alif lam dan marfu. Ayo silakan. Kita buat sekarang ya. Bisa insya Allah. Ya, ikuti polanya. Jangan macem-macem dulu. Ikuti pola yang dasar ini dulu. Ya, pokoknya jangan macem-macem dulu. Ikuti pola yang dasar dulu. Isim yang pertama, mubtadanya pakai ma'rifah, kemudian marfu. Khobarnya pakai nakiroh dan marfu juga. Perhatikan ada alif lam atau tidak. Kalau pakai alif lam cukup domah, nggak pakai alif lam berarti tanwin domaten. Ya, bentuk dasar dulu. Dari Bu Endang sudah siapa ya? Kalau al-ghurfatu mu'annas, pakainya mu'annas lagi. Al-ghurfatu jamilatun. Itu nanti artinya jadi kamar itu. Jangan diartikan dengan kamarnya bagus atau kamar yang bagus, jangan. Kasih pengertiannya salah satu itu aja dulu. Ini itu adalah menerjemahkannya gitu ya. Coba diterjemahkan berarti kamar itu gitu. Sisipannya antara tiga itu. Jangan dikasih ya, jangan dikasihnya. Ya, susunannya itu dulu. Kalau ini memang saya belum jelaskan kalau mu'annas pakai mu'annas gitu ya. Nanti penjelasannya di pekan depan detailnya. Ayo silakan. Bu Didi mau coba? Saya tak bikin kalimat dulu. Silakan. Dilawat dulu Bu Didi ya. Ayo Bu Tea. Al-waladu tawilun. Artinya, al-makna?
Anak itu tinggi. Sahih. Bawiji. Sahih. Pena itu rusak atau patah. Sahih. Bu Ninin. Al masjidu kabirun. Masjid itu besar ya. Ayo, tulis. Soghirun. Sahih. Langsung diartikan al makna. Yasir itu ya. Untuk memahami bentuk dasarnya dikasih pengertian ini itu adalah cocoknya yang mana? Ayo, Mbak Ina. Sahih al makna. Putri. Wasi'un. Sahih al makna. Kebun itu luas. Sahih. Ayo Bu Ana. Munirun. Apa? Munirun. Iya. Tadi pakai apa, Bu? Mudir itu direktur kepala sekolah. Direktur kepala sekolah Munirun, ya. Sahih. Ayo Bu Yani. Sofi Jamila Tunha. Artinya makna Sohi. Fatimah itu nama yang berakhiran tamar butoh, jangan ditanwin, cukup dengan doma saja. Fatimah tu, Aisyah tu, Khadijah tu, nama-nama berakhiran tamar butoh ya, jangan ditanwin. Ayo Mbak Anita. Asayaratu mu'anas, tambahkan. Sahih. Sahih, mobil ini baru. Asayaratu jadidatun, ya. Ayo Bu siapa? Bu Ida ya, silakan. Al-baitu jamilun. Sahih, artinya hal makna rumah itu bagus. Sahih. Amarta. Al-kitabu qadimun. Sahih. Buku itu lama. Lanjut siapa di belakang? Sahih al makna. Sahih. Lanjut. Ya Baelo. Al kitabu nafiun. Sahih. Kitab itu bermanfaat atau berguna. Wendri. Sahih. Sahih, apartemen itu bagus. Bu Nani di belakang, silakan. Al baitu wasi'un. Mudzakkar ya. Rumah itu luas. Sahih. Al baitu wasi'un. Bu Endang. Al ustadzu mahirun. Ustadz itu pintar. Sahih. Bu siapa di belakang? Az-Zahratu mu'annas, tambahkan tamar butoh. Az-Zahratu jamila. Az-Zahratu jamilatun. Sahih al makna. Bunga itu indah atau bagus. Sahih. Masih ada siapa lagi? Sahih al makna. Sahih, kebun itu indah. Bu Leli. Zaidun mas'ulun. Sahih.
Zaid itu masyhurun. Masyhurun terkenal ya. Kalau masyhurun sibuk ya, saya tadi salah dengar. Ada yang ditanyakan dulu? Mudah? Oh iya. Sohi. Ada rojatu jadi datun. Artinya apa, Bu? Sepeda itu baru. Sohi, Masya Allah ya. Ayo silakan kalau ada yang mau ditanya. Jadi struktur paling dasarnya seperti itu ya. Kalau mau bikin kalimat sempurna, isim yang di depannya kita pakai ma'rifah, pakainya marfu. Jangan diganti-ganti. Jangan coba-coba pakai fathah, ya pakai kasroh, nanti berubah makna. Isim yang keduanya kita pakai nakiroh dulu, jangan diganti-ganti dulu, ya. Jangan ditambahin alif lam, jangan dirubah harokatnya, nanti berubah maknanya. Pengertian yang muncul nanti berbeda meskipun kosakatanya sama. Meskipun kosakatanya sama, nanti pengertiannya berbeda. Contohnya al-baitu wasiun kan asari wasiun. Kalau seandainya kita buang alif lamnya di depan, sariun wasiun, nanti nggak jadi kalimat sempurna. Artinya jalan yang luas itu, gitu. Meskipun kosakatanya kalau diartikan satu-satu sama, gitu ya. Jadi ini teorinya jangan diganti dulu. Ini bentuk paling dasar kalau kita membuat kalimat sempurna dengan jumlah ismiyah. Mubtada, kosakata yang pertama yang ingin kita jelaskan berbentuk ma'rifah dan marfu. Kosakata kedua pelengkapnya penjelasannya yang kita sebut dengan khobar berbentuk nakiroh dan marfu. Itu dulu yang paling dasar. Nah, sekarang kita coba bentuk kedua. Al-kitu yasrobu dengan isim dulu kemudian fi'il. Ayo silakan. Mubtada yang khobarnya berupa fi'il. Ibu-ibu, saya jelaskan dulu sebentar. Yal mau al-qamaru zahaba ar-rajulu nazala ar-rakibu, sampai akhir ini diawalinya dengan fi'il. Kata setelahnya menjadi fa'il. Boleh nggak kalau kita balik? Ini juga sama, al-kitu yasrobu, aliyun yal'abu, an-najmu yazharu. Boleh nggak kita balik? Jadi al-kitu yasrobu, jadi yasrobu al-kitu. Iya, yasrobu al-kitu. Kemudian aliyun yal'abu kita ganti dengan yal'abu aliyun. Kita balik. An-najmu yazharu menjadi yazharu an-najmu. Boleh kita balik. Tapi saat kita balik, namanya bukan ismiyah lagi, tapi namanya jadi jumlah fi'liyah. Gitu ya. Kalau dibalik, namanya jadi jumlah fi'liyah. Intinya kalau didahului isim, jumlah ismiyah, strukturnya jadi mubtada khobar. Al-kitu mubtada, yasrobu khobar. Tapi kalau kita balik, yasrobu al-kitu, maka ini namanya jumlah fi'liyah karena didahului oleh fi'il. Strukturnya bukan mubtada khobar lagi. Strukturnya jadi fi'il dan fa'il. Gitu. Nama strukturnya berubah. Tapi boleh. Jadi yal mau al-qamaru, kalau kita ganti dengan al-qamaru, yal mau. Zahaba ar-rajulu, ar-rajulu zahaba. Nazala ar-rakibu kita ganti menjadi ar-rakibu nazala. Yanqati'ul mataru, al-mataru yanqati'u. Boleh nggak sih kita pakai dua-duanya? Boleh. Hanya strukturnya saja yang berubah. Yang diawali isim jumlah yang diawali fi'il jumlah fi'liyah, yang kita ganti diawali dengan isim akan berubah nama menjadi jumlah ismiyah.
Yang jumlah fi'liyah susunannya kita sebut dengan fi'il dan fa'il. Yang jumlah ismiyah nggak boleh lagi kita sebut fi'il dan fa'il. Kosakata yang pertama kita sebut mubtada, kosakata yang kedua kita sebut dengan khobar. Gitu. Ya, strukturnya gitu. Secara mana mengartikan gimana? Mengartikannya sama karena kita bahasa Indonesia nggak punya susunan yang kata kerja dulu baru fa'il. Mengartikannya sama. Yalmaul qamaru, al qamaru yalmau. Bulan itu bersinar. Ya. Zahaba rojulu, ar-rojulu zahaba. Kita artikan laki-laki itu telah pergi. Mengartikannya sama. Cuma dalam bahasa Arab nama strukturnya berbeda. Yang didahului fi'il tetap namanya jumlah fi'liyah. Yang didahului isim tetap namanya jumlah ismiyah. Strukturnya nanti penyebutannya berbeda. Yang jumlah fi'liyah didahului oleh fi'il namanya fi'il fa'il. Yang didahului dengan isim namanya jadi mubtada dan khobar. Gimana? Mafhum? Insyaallah ya. Penjelasan tambahannya lagi sebelum kita membuat kalimat yang kedua yang khobarnya menggunakan fiil, nanti langsung kita rubah ke jumlah fi'liyah ya. Jadi masing-masing buat tapi langsung dirubah, dibalik. Contoh saya membuat al-mataru yanqati'u al-mataru. Langsung dibalik gitu ya. Langsung jumlah ismiyah menjadi jumlah fi'liyah. Kemudian catatannya lagi untuk fa'il ini kaidahnya dia harus marfu. Kalau kita lihat al-qamaru, ar-rajulu, ar-rakibu, al-mataru, al-qitaru dan at-tairu semua berharokat dhammah karena marfu. Teorinya itu fa'il harus marfu. Kalau kita ganti jadi yalmau al-qamara, salah. Kita ganti yalmau al-qamari, salah juga. Yang betul hanya satu al-qamaru gitu. Kaidahnya subjek, pelaku atau fa'il harus marfu. Ya, nggak boleh diganti dulu ya. Pakai bentuk yang marfu untuk fa'ilnya. Bisa dipahami perintahnya? Masing-masing membuat jumlah ismiyah dulu menggunakan khobar berupa fi'il. Kemudian dirubah menjadi jumlah fi'liyah, fi'ilnya diletakkan di depan. Menjadi fi'il dan fa'il. Dari mana? Dari depan lagi atau dari belakang? Dari depan, ayo BN. Biar nggak hilang atau nggak diambil yang lain. Jadi mikir lagi. Ayo silakan. Makan ya. Ya kulu al-qittu sahih. Ya kulu ada hamzahnya ya. Sahih. Artinya artinya cukup satu ya. Artinya kita samakan. Kita dahulukan pelakunya dulu. Kita dahulukan mubtadanya dulu baru kata kerjanya. Ayo. Bu Didi. Yal'abu aliyun. Sohih. Dibalik. Berarti aliyun yal'abu. Artinya? Anak. Ali. Ali ya. Ali sedang bermain. Sohih. Ayo, Bu Tea. Zahabal waladu. Dibalik. Al-waladu zahaba. Sahih al-makna. Anak itu telah pergi. Sahih, Mbak Wici. Al-imamu yaqumu. Yaqumu. Yaqumu al-imamu. Sahih. Imam itu berdiri. Bu Ninin. Yang mubtada dulu dengan khobarnya fi'il baru kemudian dirubah jadi jumlah fi'liyah. Sahih. Sahih al makna. Sahih. Tulis. Sahih. Burung itu minum.
Sahih. Ahmad sedang membaca Putri. Hafido Mm-mm. Al-Qur'anu. Itu nanti Al-Qur'an, jadi objek. Kita jadi carinya yang kata kerja dan pelakunya. Ah, Kharaja mm-mm. Kharaja Pelakunya siapa nih yang keluar? Kharaja Al-Muslimu. Al-muslimu. Sahih. Artinya jumlah ismiyahnya gimana? Jumlah ini kita maksud ini ya fi'liyah. Mm-mm, mm-mm. Fi'liyah kharaja Al-Muslimu. Mm-mm. Ismiyahnya Al-Muslimu kharaja. Sahih. Muslim itu keluar. Telah keluar. Sahih. Ayo Bu Ana. Al-Bitonu Mm-mm. yanam Sahih. yanam Mm-mm. Sahih. Apa makna? Mudah. Ya. Ya. Kuda itu tidur. Anjing itu kalbun. Pakai kaf ya. Ayo Bu Yani. Sahih. Sahih. Al-makna. Sahih. Anak itu mencuci. Mbak Anita. Sahih. Bu Ida. Kita pakai kata kerja. Yang khobarnya kata kerja. Al-Qitaru. kita pakai yang khobarnya kata kerja, Bu. Kata kerja ya, cari yang sudah kita pelajari aja. Apa? Gak apa-apa, tadi sudah muncul itu mubtadanya. Tinggal coba kasih tambahan kata kerja. Mungkin nama orang biar lebih mudah. Nama orang. Nama orang, mungkin laki-laki yang paling mudah. An-Najmu. Bintang itu. Yalma'u. Kita balik menjadi jumlah fi'liyah berarti sahih. Artinya tetap sama. Masya Allah. Ayo Amarta. Jalasah, sahih. Sahih. Murid itu telah duduk. Tafadhali. Ini tawilun kan bukan kata kerja ya. Kita mau yang khobarnya pakai kata kerja biar bisa dibolak-balik. Kalau khobarnya bukan kata kerja jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik dulu ya. Yang bisa dibolak-balik ya khobarnya kata kerja. Yang nggak bisa dibolak, kalau yang lain jangan dibolak-balik dulu. Ada ketentuan-ketentuan khusus ya. Iya, diganti yang khobarnya kata kerja.
Maksurun juga bukan kata kerja. Isim. Bisa tanwin, jelas kalau bisa tanwin berarti bukan fiil ya. Ya. Dilewat dulu. Apa? Enggak kedengeran saya, Bu. Zahabal wasaba loncat. Wasabal kitu. Sohi. Kucingnya loncat. Sekarang dibalik. Jadi jumlah ismiyah. Kalau tadi kan fi'liyah. Wasabal kitu. Sohi. Itu ya. Kenapa? Wasaba kan fi'il. Nggak boleh fi'il. Yang marfu tadi kan yang isim. Ya. Wasaba fi'ilnya, alkitu fa'il, maka menjadi jumlah fi'liyah. Kalau dibalik, alkitu wasaba, alkitu mubtada, wasaba khobar. Khobarnya berupa fi'il. Itu ya. Kenapa? Wasaba fi'il madi itu mabni. Bentuknya tetap. Yang domir huwa pakai fathah ya fathah. Wasaba nggak boleh jadi wasabu. Ya. Kataba tetap dengan kataba, nggak boleh katabu. Gitu ya. Fi'il madi itu bentuknya tetap. Jangan dirubah. Namanya mabni. Ya. Jadi yang kelihatan marfu domahnya itu tadi kalau pakai isim, yang isim. Yal ma'u domah marfu itu fi'il mudhari. Ya. Ya, yang pola dasar dulu ya, yang sama dengan kita buat aja. Itu sudah betul kok, sama dengan yang kita buat. Cuma kenapa kok wasaba nggak domah? Karena dia fi'il madi, bentuk dia mabni tetap, domir huwa berakhiran dengan fathah gitu. Kayak Mbak Elok. Al-muallimu ja'a sohi. Seorang guru telah datang. Naam, jumlah ismiyahnya. Afwan, jumlah fi'liyah. Sohi ja'al muallimu. Bu Endri. Yang melihat siapa? Kalau buku kan dilihat, berarti dia bukan fa'il. Fa'il itu yang melakukan. Gitu, yang melakukan perbuatan tersebut. Melihat, siapa yang melihat? Yang melihat siapa, Bu? Dia. Kasih siapa gitu, nama orang. Siapa? Aliyun nadhoro. Itu ya. Ali melihat. Sekarang dibalik jadi jumlah fi'liyah. Nadhoro aliyun. Gitu ya. Jadi fa'il itu yang melakukan perbuatan. Jadi seperti tadi, menghafal Al-Quran. Apakah Al-Quran yang menghafal? Bukan, orang yang menghafal. Tapi Al-Quran adalah yang dihafal. Nah, yang dihafal ini berarti bukan fa'il. Benda mati? Boleh. Boleh. Intinya yang melakukan perbuatan itu siapa? Gitu ya. Binatang kah? Atau benda mati bisa. Yanfa'u, bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Yang bermanfaat adalah buku. Tapi kalau objek itu gitu ya. Jadi ini kembalinya kata kerja ini kepada siapa? Gitu. Jadi itu disebut dengan fa'il. Tapi kalau ada kita kasih pengertian yang berarti dia bukan fa'il. Fa'il itu cocoknya yang
Yang melihat siapa, yang menghafal siapa. Nah, itu nanti jadi fa'il dan dia harus marfu. Tapi kalau yang dihafal, yang dilihat nanti namanya bukan fa'il. Nanti ada istilahnya. Iya, kita sudah belajar ya kalau yang di Sabtu dia maf'ulun bih mansub gitu. Ya, memang masih agak bingung ya. Kalau bahasa kita kan menghafal Quran sudah selesai gitu ya. Melihat buku, membaca buku sudah selesai. Tapi kalau bahasa Arab nanti siapa nih yang melakukan gitu. Karena ada perbuatannya. Apakah yang menghafal Al-Quran, apakah yang melihat adalah bukunya gitu. Kebalik nanti. Kalau bahasa Arab memang detail sekali. Ya. Sudah bagus Bu Indri tadi apa? Nazoro aliyun. Sahih. Ayo Bu Nani afwan. Al-kitu yasrobu. Jumlah fi'liyahnya menjadi sahih, artinya sahih, kucing itu sedang minum. Bu Endang, kan perempuan pakai tobi batu, berarti tarka pakai tak. Kalau perempuan domir hiya berarti tarkabu. Sahih. Sekarang dibalik, tarkabu at-tobi batu sahih, at-tobi batu tarkabu at-tobi batu. Dokter perempuan itu mengendarai atau naik kendaraan atau berkendara. Sahih. Bu Irma, apa itu Bu? Saminun bukan kata kerja. Apa? Saminun gemuk. Dia bukan kata kerja, dia isim. Berenang, yas bahu. Kenapa? Ar-rajulu yasbahu. Pakai tunggal saja dulu, ar-rajulu yasbahu. Itu jumlah ismiyah. Kalau dibalik menjadi yasbahu ar-rajulu. Ya, artinya pria itu berenang. Pakai tunggal dulu ya. Sahih. 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 Murid itu membaca. Bu Leli. Sahih. Laki-laki itu datang ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ibu-ibu, nanti jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu akan saya jelaskan ulang masing-masing sendiri. Jumlah ismiyah saya jelaskan sendiri, jumlah fi'liyah saya jelaskan sendiri. Ini masih muqaddimahnya, masih mengawali gitu ya. Nanti saya akan jelaskan dengan detail lagi apa itu fa'il. Kemudian nanti ada lagi pelengkapnya namanya objek, maf'ulun bih, itu nanti ya. Kalau sekarang kita hanya perlu memahami yang didahului oleh isim namanya jumlah ismiyah. Yang didahului dengan fi'il namanya jumlah fi'liyah. Hanya sebatas itu saja dulu. Nanti detailnya ada ya di pertemuan selanjutnya. Jadi nggak usah terlalu bingung ya, nggak usah terlalu khawatir. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita baca lanjut ke buku. Masih ada waktunya? Masih ya? Kita baca dulu ke kaidahnya. Al-qaidah, kaidah. Al-jumlatu nau'ani. Kalimat itu ada dua macam. Ya, kalimat itu ada dua macam. Yang pertama jumlatun ismiyatun. Yang kedua adalah jumlatun fi'liyatun. Ya. Halaman 33 kaidah. Sudah dapat semua? Kemudian fal jumlatul ismiyatu, adapun jumlah ismiyah dia adalah
Allati tatarokkabu. Allati artinya apa? Yang tatarokkabu tersusun. Minal mubtada'i wal khobari. Yang tersusun dari mubtada dan khobar. Jadi kalau kita punya struktur susunannya mubtada dan khobar, maka kita sebut dengan jumlah ismiyah. Mubtada berupa isim. Ingat, mubtada selalu berupa isim. Adapun khobar bisa isim, bisa fi'il, gitu. Ya, khobar bisa isim, bisa fi'il. Tapi kalau mubtada selalu isim. Bentuk dasarnya diletakkan di mana mubtada? Di depan. Kemudian dia pakai bentuk ma'rifah. Kemudian akhirannya marfu. Ya, bentuk dasarnya mubtadanya pakai isim, ma'rifah, marfu. Kemudian khobarnya bisa jadi berupa isim, bisa berupa fi'il. Kalau dia berupa isim, berarti isimnya pakai yang nakiroh dan marfu. Itu bentuk dasar sekali ya. Tapi kalau berupa khobarnya berupa jumlah fi'liyah, berupa fi'il, ya sudah, tinggal kita tambahkan kata kerja yang sesuai. Jadi mubtada khobar itu jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu tersusun dari apa? Mubtada dan khobar. Ya. Kita lanjut. Wal jumlatu fi'liyatu, dan jumlah fi'liyah ya adalah allati yang tatarakabu tersusun minal fi'li, dari fi'il, dari kata kerja, baik madhi, mudhari ataupun amr. Wal fa'il, kalau ada kata kerja maka harus ada yang melakukan, yang disebut dengan fa'il, subjek. Ya, biasanya cocok dengan pengertian yang me. Kadang juga tidak ada me-nya, hanya yang saja. Yang contoh duduk, yang duduk berarti fa'il. Ya, duduk, yang duduk berarti fa'il. Kalau duduknya di mana berarti bukan fa'il. Makan, yang makan namanya fa'il. Membaca, yang membaca namanya fa'il. Tapi yang dibaca bukan fa'il. Yang dimakan bukan fa'il. Itu ya. Jadi fa'il itu adalah yang melakukan perbuatan, yang mengerjakan perbuatan, pelaku atau subjek. Kemudian tadi ya, fi'il fa'il namanya jumlah apa? Fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah tersusun dari apa? Mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah tersusun dari fi'il dan fa'il. Ya. Wal fa'il, dan apa yang disebut dengan fa'il? Huwa fa'il yaitu allazi yang taqaddamahu didahului, ya, taqaddamahu yang ia didahului oleh fi'lun, fi'il. Jadi fa'il itu apa sih? Fa'il itu selalu didahului sebelumnya oleh fi'il. Jadi nggak mungkin nih fa'il berdiri sendiri. Namanya fa'il pasti ada fi'il. Fi'il nanti pasti ada fa'il gitu ya. Jadi itu satu apa ya? Ya nggak bisa terpisah. Namanya fi'il pasti ada fa'il. Namanya fa'il pasti ada fi'il. Gitu. Wadalla 'alal ladzi, dan menunjukkan, wadalla artinya dan menunjukkan, 'alal ladzi yang fa'alal fi'li, melakukan perbuatan. Jadi namanya fa'il pasti didahului oleh fi'il, dan fa'il ini adalah yang melakukan perbuatan. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Arti bahasa Indonesianya nggak perlu kita baca ya. Nah, kita langsung ke tamrin. Tamrinnya ini menjawab dengan bahasa Arab. Jadi dijawab secara tulis, PR ya. Nomor 1, mahiyal jumlatu. Kita artikan dulu mahiyah. Ma artinya apa? Apa? Hiya? Dia. Al jumlatu? Kalimat. Nanti dicari di kaidah. Mana sih kalimat? Apa sih kalimat? Di bab sebelumnya ya, kalau penjelasan tentang jumlah. Dicari nanti jumlah ada di mana. Jumlah itu penjelasannya nanti ada di halaman 29. Nah itu. Silakan nanti ditulis yang ada di halaman 29 untuk nomor 1 biar nggak pusing nyarinya ya. Nomor 1 jawabannya ada di halaman 29.
Ya, mahiyal jumlah tuh apa itu? Apa dia kalimat? Jadi menjelaskan definisinya kalimat ya, tapi pakai bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia jumlah itu kan artinya kalimat. Nah, nanti dilihat bahasa Arabnya. Sekarang nomor 2. Kita baca dulu nomor 2. Kam. Apa mana kam? Berapa? Nau'an, jenis, macam. Ya, berapa macam? Kam nau'an. Iya. Berapa macam? Taksim. Tadi ada di judul, taksim, pembagian. Al jumlah, kalimat. Kam nau'an, taksimul jumlati. Berapa macam pembagian kalimat? Ada berapa macam? Ada 2. Nau'ani. Jumlah apa? Ismiyah dan jumlah fi'liyah. Itu nanti dijawab secara tertulis ya. Barusan Bu, barusan banget itu. Ya. Nomor 3 ya. Kita lanjut nomor 3. Mahia al jumlatul ismiyatu. Apa dia kalimat yang tersusun dari diawali oleh isim? Ada sudah tadi ya. Jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali dengan isim yang tersusun dari mubtada dan khobar. Itu bahasa Indonesianya, ditulis dengan bahasa Arab nanti ya. Tidak ada. Nomor 4, mahiyal jumlatul fi'liyah. Apa dia kalimat yang tersusun dari fi'il? Bahasa Arabnya apa nih? Apa itu kalimat fi'il gitu ya? Iya, yang tersusun dari apa? Fi'il dan fa'il. Ya, nanti pakai kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Nanti tulis bahasa Arabnya ya. Itu. Bahasa Indonesia kan sudah mafhum ya, sudah bisa dipahami ya. Tinggal menulis dalam bahasa Arabnya. Kemudian nomor 5, hati. Apa makna hati? Berikanlah. Hati, berikanlah. Hati. Kalau ke laki-laki bilangnya hati, berikanlah. Kalau perempuan tinggal dipanjangin. Hati. Kita, saya minta pulpen ke Bu Didi. Hati. Kasih saya, ayo. Gitu, berikan. Ya, artinya. Kalau perempuan hati, kalau laki-laki pendek hati saja. Kasih harokat kasroh ya untuk laki-laki. Hati misalan, mana misalan? Contoh, likulin untuk setiap, likulin untuk setiap, wahidatin satu, minal jumlatil ismiyati kalimat isim ya, wal jumlatil fi'liyati dan dari kalimat fi'il. Jadi nomor 5 ini masing-masing membuat contoh jumlah fi'liyah 1, jumlah ismiyah 1. Satu-satu saja. Itu PR-nya. Ismiyah 1, ismiyah 1, fi'liyah 1 ya. Hanya satu-satu. Jangan yang ada di buku. Jangan dari contoh tadi ya. Buat yang baru ya, bikin sendiri. Bikin baru. Sekarang kita masuk ke tamrin 2, latihan kedua kita jawab di sini. Mayis, mayis itu artinya bedakanlah. Mayizil jumalal ismiyata, bedakanlah kalimat-kalimat isim minal jumalil fi'liyati, isim, ismiyah, kalimat-kalimat ismiyah minal jumalil fi'liyati, dari kalimat-kalimat fi'liyah. Jumal itu jamak dari jumlah ya, jadi artinya kalimat-kalimat. Fi'liyah. Fil ibarati, fi artinya iya, ibarat artinya ungkapan-ungkapan. Al-atiyati yang berikut. Jadi diminta membedakan mana nih yang masuk kalimat ismiyah, mana yang masuk kalimat fi'liyah dari setiap nomor yang ada. Jadi cuma baca, mengartikan, langsung jemput jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Cuma itu saja.
Ya, nggak usah menyebutkan mana mubtada, mana khobar, nggak usah menyebutkan mana fiil, mana fa'il. Hanya fokus pada bentuk pertamanya, pakai fiil atau pakai isim. Kalau pakai fiil jumlah fi'liyah, kalau pakai isim jumlah ismiyah. Cuma sebatas itu saja, ya. Jadi nggak detail ke mubtada dan khobar, fiil dan fa'il. Kalau ini secara lisan aja sekarang, ya. Nggak usah PR, biar nggak kebanyakan PR-nya. Ya, nanti PR-nya kebanyakan. Diartikan dan diterjemahkan ya. Minal waro al-an, dari belakang ya sekarang. Uleli tafadholi ikroi wa tarjimi. Nomor satunya kelewat. Langsung nomor 2, nomor 1 dulu Bu. Sohi, hujan itu turun dari langit jumlah fi'liyah. Sohi karena diawali dengan nazala fi'il ya. Hujan itu turun dari langit. Sohi. Bu Wahyu ya? Bulan itu tampak di malam. Sahih. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jumlah ismiyah. Sahih. Nomor 2 jumlah ismiyah karena diawali dengan al-qamaru, ada alif lam, jelas ini adalah isim. Tampak pada malam hari. Lailan artinya malam hari. Bu Irma. Nomor 3 rokam salasa. Tagrubu, terbenam. Matahari terbenam masaan pada sore hari. Sahih, pada sore hari. Jumlah apa ini Bu Irma? Fi'liyah karena diawali dengan tagrubu. Tagrubu fi'il mudhari'. Diawali dengan huruf ta, domir hiya. Kembali ke as-samsu. Jumlah fi'liyah. Karena tagrubu kan fi'il ya, fi'il mudhari' domir hiya. Bu Endang. Risalatan. Jumlah ismiyah artinya Sahih. Fatimah menulis surat ya. Risalah artinya surat ya. Jumlah ismiyah. Bu Nani. As-safinatu tasiru fil bihari. Jumlah apa ini Bu? Kalau ada alif lam di depan berarti ismiyah ya. Jadi jumlahnya namanya jumlah ismiyah karena as-safinatu isim. Mana safina? Kapal laut atau perahu ya. Kapal laut tasiru. Tasiru itu artinya berjalan, mengalir, tapi karena di sini safinah maka kita artikan dengan berlayar. Fil bihari di lautan. Di lautan. Jadi ini jumlah ismiyah ya. Bu Endri. Sohi al-qitaru yataharraku ilal amami. Jumlah apa Bu Endri? Jumlah ismiyah. Sohi al-qitaru, ada alif lam isim ya. Berarti ini jumlah ismiyah. Artinya Bu Endri?
Kereta itu yataharoku itu bergerak. Yataharoku bergerak. Kereta itu bergerak ilal amami ke depan. Sahih. Kereta itu bergerak ke depan. Ila artinya ke Kemana ini? ke depan. Amam. Bisa ya, tapi ini ilal amam, bergerak ke depan. Ya. Bu Ana. Siapa? Oh, lewat, maaf, bailok. Sahih. Intaha ini fi'il madhi, artinya selesai, habis, ya. Kita artikan dengan selesai. Sahih, pelajaran selesai waktu zuhur. Jumlah apa berarti ini? Fi'liyah, ya. Karena intaha itu fi'il madhi. Sama dengan kata nihayah itu ya. Berakhir atau selesai atau habis. Bu Nurul ya? Bu Rida, maaf. Sahih. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah, ya, karena masaha fi'il apa? Fi'il madhi, ya. Bisa mau menerjemahkan, Bu Rida? Sahih. Masaha artinya menghapus. Murid itu telah menghapus saburah papan tulis bil mim sahati dengan penghapus. Amarta? Jumlah fi'liyah karena diawali dengan ya beki, fi'il mudhari. Anak kecil itu sedang menangis. Masih ada terakhir nomor 10, Bu Ida. Ada al-fa'lahu, ada alif lam, jumlah ismiyah. Sahih artinya petani. Petani itu yastagil itu bekerja atau sibuk. Artinya sibuk sebenarnya. Petani itu sibuk fil mazroati di sawah. Sibuk bekerja ya. Petani itu sibuk bekerja di sawah. Nah, seperti ada nomor 2 di bawah, dilihat ada istakhrij. Istakhrij itu diminta keluarkanlah fa'ilan, mana yang jadi fa'il, wa khobaron, mana yang jadi khobar, wa mubtadaan, dan mana yang menjadi mubtada, minal jumalil mazkurati, dari yang sudah lewat tadi. Dari nomor 1 sampai 10, mana fa'il, mana mubtada, mana khobar. Iya. Mau dijadikan PR? Ya. Banyak nggak apa-apa PR-nya? Jadi banyak? Nggak apa-apa ya? Iya, Mbak Ina. Perintahnya? Perintah yang kasih jawaban 1. Nomor 2 sampai Oh gitu, saya baca ulang ya. Saya mau baca ulang tamrin 1 soalnya. Mahiyal jumlah tuh, mau baca harokatnya karena tidak ada harokatnya ya. Nomor 1, mau baca ulang saja
Nomor 1 mahiyal jumlatu. Kemudian nomor 2 kam nau'an taqsimul jumlati. Kam nau'an taqsimul jumlati. Iya, sahih mul. Kam nau'an. Nau'an taqsimul jumlati. Sudah harokatnya? Nomor 3 rokam salasa. Mahiyal jumlatul ismiyatu. Mahiyal jumlatul ismiyatu. Jumlatul. Ya, jumlatul ismiyatu. Iya. Nah, sudah? Nomor 3. Nomor 4 afwan. Raqam 4. Ismiyatu. Ismiyatu sudah. Raqam 4. Mahiyal jumlatul fi'liyatu. Sama harokatnya dengan di atas ya. Mahiyal jumlatul fi'liyatu. Nomor terakhir. Kholas, raqam 4 kholas. Sudah nomor 4. Nomor 5 raqam 5. Hati. Misalan. Misalan. Likullin. Hati misalan likullin. Afwan, bukan likullin. Likulli wahidatin. Kulinnya tanpa tanwin. Likulli wahidatin. Ya, hati misalan likulli wahidatin minal jumlatil ismiyati. Jumlatil ismiyati. Sahih, jangan ditanwin ya, ada alif lam. Wal jumlatil fi'liyati. Wal jumlatil fi'liyati. Sudah. Dah. Kemudian yang tamrin kedua ini menyebutkan fi'il, fa'il, mubtada, khobar. Yang belum kita pelajari, contoh nomor 2, al-qamaru yazharu lailan. Al-qamaru ada isim di depan berarti mubtada. Yazharu fi'il jadi keterangannya adalah khobar. Lailan belum kita pelajari, nggak usah diisi. Ya. Ya, nyebutkan hanya fi'il, fa'il, mubtada, khobar. Itu saja, jangan ditambah dulu yang lain. Ya, PR-nya itu. Nanti untuk memudahkan ibu-ibu pola menulisnya ya. Pola menulisnya, contoh nomor 1. Saya kasih contoh nomor 1. Nazala al-mataru. Yang belakang kalau sudah belajar, sudah belajar ya, harfu jar. Kalau sudah belajar silakan diisi. Tapi kalau belum belajar jangan diisi ya. Nazala nanti langsung saja di bawahnya fi'il, al-mataru berarti fa'il. Sudah itu. Ya. Nanti yang mubtada dan khobar seperti ini. Mubtada di atasnya tulis kalimatnya, bawahnya tulis mubtada, bawahnya tulis khobar. Gitu ya. Setiap nomor nanti dijeda dulu untuk mengisi fi'il dan fa'il, mubtada atau khobar. Yang belum dipelajari nggak usah diisi dulu, nanti malah tambah bingung. Ya, hanya sebatas itu saja. Latihan menulis ya, jadi banyak ini PR-nya. Lumayan.
Ayo, sebelum kita akhiri, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ayo, man satas'al. Siapa yang mau tanya? Ya, Bu Leli. Afwan, Lasma. Saya nggak kedengeran. Nomor 2, Al-Qamaru yazharu. Karena dia di depannya Al-Qamaru, tetap namanya jumlah ismiyah. Pokoknya kalau yang paling depannya isim berarti ismiyah. Al-Qamaru yazharu berarti jumlah ismiyah. Kalau kita balik fiilnya duluan, yazharu al-qamaru berarti jumlah fi'liyah. Nanti istilahnya beda. Ya, al-qamaru yazharu isim duluan berarti jumlah ismiyah, berarti mubtada dan khobar. Tapi kalau kita balik yazharu al-qamaru namanya jumlah fi'liyah. Namanya beda lagi. Yazharu fi'il, al-qamaru fa'il gitu. Menerjemahkannya nanti sama aja. Ayo silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Nggak ditulis aja, tapi nggak usah dikasih keterangan bawah. Ditulis aja, tapi keterangan bawahnya nggak usah dikasih. Ya, tulisnya tetap ya. Halaman? Iya. Sampai nomor 10 ya, 1 sampai 10. Nomor 10 jangan ketinggalan. Ada di halaman setelahnya. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Masa tas'al? Fahimtunna ya akhwat? Mata alam naliyau bisa dipahami ya kita pelajari hari ini? Alhamdulillah. Kalau bisa difahami, jangan lupa untuk diamalkan. Mengamalkannya gimana? Bukan berarti harus ngobrol dengan teman-teman, lewat baca Al-Quran aja. Setiap kali baca Al-Quran, harus sekali duduk tuh harus sudah dapat dari apa yang kita pelajari. Dari 1 ada kalimat, ini isim fi'il atau harf. Kemudian ada ma'rifah, nakiro, ada mufrad, musanna dan jama'. Ada apa lagi? Muzakkar, muannas, apalagi fi'il. Paling nggak harus dapat dari yang sudah kita pelajari, madi, mudhari atau amr. Sekarang tambah. Di awal ayat mandek dulu isim atau fi'il. Ya, di awal ayat kita mandek dulu ini isim atau fi'il. Kalau isim berarti jumlah ismiyah, kalau fi'il berarti jumlah fi'liyah. Kalau sudah paham harus diamalkan. Saat baca Quran biar bermanfaat ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri dulu pembelajaran hari ini. Nakhtatim darsana bilhamdalah wa du'a kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, ila liqa insyaallah fil usbu'il muqbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.